Setiap kali pria itu merasakan sakit, koin emas akan keluar dari mulutnya. Menyadari keanehan dalam dirinya, ia melihatnya sebagai peluang untuk menjadi kaya. Demi memanfaatkan kemampuan tersebut sekaligus menyembunyikan dirinya, pria itu memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah koper. Namun, sebuah kesalahan terjadi saat koper tersebut sedang diangkut. Tanpa sengaja, koper itu diambil oleh seorang siswa bernama Putra. Sesampainya di rumah, Putra membuka koper tersebut dan mendapati seorang pria di dalamnya. Terkejut, ia langsung menanyainya. Demi menyembunyikan rahasianya, pria itu berbohong. Ia mengaku sedang melarikan diri karena dikejar oleh orang-orang berbahaya. Putra yang berhati baik pun mempercayainya dan berniat membantu pria tersebut keluar. Namun tiba-tiba, sebuah koin emas keluar dari mulut pria itu. Putra tersentak dan refleks mengambil koin tersebut. Sejak saat itu, rahasia sang pria tak lagi bisa disembunyikan. Akhirnya, pria itu menceritakan kebenaran. Ia mengaku merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Setiap kali ia kesakitan, koin emas akan keluar dari mulutnya. Ia pun berjanji, jika Putra mau membantunya melarikan diri, semua koin emas itu akan menjadi milik Putra. Alih-alih menolong, Putra justru menyembunyikan koper itu di tempat aman. Keesokan harinya, ia pergi ke sebuah toko emas. Pemilik toko memastikan bahwa koin tersebut terbuat dari emas murni dan bernilai sekitar 7 juta rupiah. Mendengar hal itu, mata Putra langsung berbinar. Ia segera pulang dan mengajak temannya untuk melihat apa yang ia temukan. Namun saat mereka tiba, mereka dikejutkan oleh pacar Putra, Lia, yang berdiri dengan wajah ketakutan. Lia mengira Putra telah membunuh seseorang karena ia melihat jari-jari manusia keluar dari dalam koper. Putra segera masuk ke ruangan itu dan mendapati bahwa pria tersebut masih hidup. Ketika Lia mencoba menarik pria itu keluar, sebuah koin emas kembali keluar dari mulutnya. Lia tidak terlalu memikirkannya, menganggap itu hanya kejadian aneh. Tapi berbeda dengan Ryan, teman Putra. Sejak saat itu, Ryan sepenuhnya dikuasai oleh keserakahan. Ryan menarik koper tersebut dan melemparkannya ke bawah tangga. Koin-koin emas pun berhamburan di lantai. Kini, pandangan mereka hanya tertuju pada emas. Mereka mulai menyakiti pria itu dengan berbagai cara agar lebih banyak koin keluar dari mulutnya. Awalnya, uang itu hanya digunakan untuk membayar sewa dan memperbaiki kehidupan mereka. Namun melihat keuntungan yang terus bertambah, mereka mulai melampaui batas. Mereka bahkan menggunakan alat kejut listrik. Tubuh pria itu semakin lemah, tetapi ia tidak pernah memohon ampun. Mungkin, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Suatu hari, Putra mulai merasa bersalah. Ia mengatakan bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan pria itu seharusnya dilepaskan. Namun Ryan dan Lia menolak. Tanpa ragu, Ryan menekan tombol alat kejut tersebut sekali lagi. Putra marah dan mencoba menelepon polisi. Namun Lia merebut ponselnya dan menghancurkannya dengan palu. Saat Putra memprotes perbuatannya, Lia justru memukul kepalanya dengan palu hingga Putra terjatuh bersimbah darah. Menyadari apa yang telah mereka lakukan, Ryan dan Lia panik. Mereka mengumpulkan uang dan bersiap melarikan diri. Namun sebelum pergi, mereka menyadari bahwa pria di dalam koper itu masih bernapas. Godaan untuk mendapatkan koin emas terakhir pun muncul. Mereka kembali menyetrumnya. Tiba-tiba, pria itu tertawa terbahak-bahak. Matanya berkilau seperti emas. Namun mereka tidak menganggapnya serius dan kembali menekan tombol. Sekejap kemudian, asap hitam memenuhi ruangan. Pria di dalam koper itu berubah menjadi monster mengerikan. Ryan dan Lia membeku ketakutan. Sudah terlambat untuk menyesal. Monster itu telah menyiapkan 2 koper kosong. Kini, giliran mereka merasakan akibat dari keserakahan mereka sendiri. Setelah semuanya berakhir,